soal Erick Thohir pun banyak netizen yang meminta untuk mundur. Ngapain gitu kan ya? Kalian coba cari pemimpin yang berpengalaman di atas Erick Thohir. Coba kalian cari. Adakah pemimpin PSSI yang kalau kita berbicara bola jauh lebih berpengalaman dari Erick Thohir? Coba tunjukkan, ya, bagaimana busuknya, bagaimana jeleknya sepak bola kita ketika tidak dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang sepak bola. Teman-teman masih ingat, kita pernah di-ban oleh FIFA lantaran ada dualisme. Karena kita bayangkan bagaimana busuknya pengurus sepak bola kita waktu itu. Semakin kesini, ya alhamdulillah. Lalu saya mencoba untuk mempertanyakan di mana mereka-mereka atau orang-orang yang mendukung Erick Thohir selama ini. Mana suara kalian? Sepertinya Anda juga ikut larut di dalam kesedihan yang berlebihan sehingga suara Anda tidak terdengar untuk membela Erick Thohir, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa seorang Erick Thohir sudah meletakkan dasar sepak bola yang baik. Jadi saya katakan kepada JICES, ada satu ucapan yang ingin saya sampaikan ya. Sesaat setelah pertandingan, ketika diwawancarai begitu, dia mengatakan bahwasanya jujur rasanya sulit untuk berkata-kata. Pertama-tama kami menyalahkan diri sendiri, begitu. Kami memiliki beberapa peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Teman-teman, mungkin kita masih dalam suasana berduka dalam tanda kutip begitu, karena kita baru saja gagal lolos ke Piala Dunia 2026 lantaran kita harus kalah di pertandingan ronde 4 antara Arab Saudi. Kita kalah tipis 2-3, kemudian melawan Irak juga kalah tipis 1-0 atau 0-1. Nah, berawal dari semua itu kemudian muncul banyak perdebatan di Indonesia. Banyak sekali perbedaan pendapat, banyak sekali pandangan-pandangan liar, dan cenderung menurut saya sangat provokatif ya. Sama seperti ketika saat itu STY jelang pemecatannya, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, pundit sepak bola bahkan media ikut juga menggoreng berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, sama persis apa yang terjadi sekarang ini. Kalau suasana seperti ini terus kita jaga, suasana seperti ini terus kita bina, maka sampai kapanpun menurut saya sepak bola kita tidak akan pernah maju, teman-teman. Karena seringkali kita mencoba untuk melakukan pressure begitu kepada federasi, kepada pelatih, yang seharusnya itu tidak perlu kita lakukan karena ranah kita bukan di ranah itu, begitu. Ya, kita tahu bahwa timnas Indonesia ini adalah pemiliknya, ya adalah kita semua. Baik itu yang
kontra maupun yang pro terhadap kebijakan-kebijakan atau kegagalan dari perjalanan timnas Indonesia, ya kita semua yang memiliki. Tetapi kita mesti harus sadar bahwa suasana yang sedang kacau seperti ini, kita mencoba untuk terus memberikan edukasi, memberikan harapan-harapan yang bagus, bukan justru mencoba untuk memancing di air keruh hingga suasana makin panas, suasana makin tidak terkendali, dan pernyataan, pandangan di luar sana juga ikut-ikutan liar. Tolong ya teman-teman semuanya, atau pengamat atau siapapun itu, ya coba kita mencoba untuk lebih ikhlas lah ya, bahwa memang belum saatnya kita harus mencapai ke Piala Dunia. Kita masih punya waktu. Itu yang mesti harus kita terus tanamkan. Karena apa? Di sosial media, di perbincangan-perbincangan dimanapun, yang menonton kita ini adalah penonton yang boleh dikatakan, mohon maaf kalau saya mengatakan, sumber daya manusianya tidak begitu bagus. Mohon maaf kalau saya harus berkata seperti itu. Sehingga apa yang kalian ucapkan itu kemudian digoreng. Nah, soal Erick Thohir pun banyak netizen yang meminta untuk mundur. Ngapain gitu kan ya? Kalian coba cari pemimpin yang berpengalaman di atas Erick Thohir. Coba kalian cari. Adakah pemimpin PSSI yang kalau kita berbicara bola jauh lebih berpengalaman dari Erick Thohir? Coba tunjukkan ya, bagaimana busuknya, bagaimana jeleknya sepak bola kita ketika tidak dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang sepak bola. Teman-teman masih ingat, kita pernah di-ban oleh FIFA lantaran ada dualisme kepemimpinan. Ya, kalau tidak salah waktu itu Johar Arifin ya bersama dengan Nurdin Halid, sehingga kemudian ada 2 liga yang berjalan di Indonesia, dan waktu itu FIFA kemudian menghukum kita. Pernah Anda bayangkan bagaimana busuknya pengurus sepak bola kita waktu itu? Semakin kesini, ya alhamdulillah semakin baik, semakin kesini, dan pada akhirnya Erick Thohir, seorang yang paham bola, seorang yang pernah memimpin klub terbaik dunia, yakni Inter Milan, seorang yang memiliki klub sepak bola di Inggris, Oxford United, bahkan DC United pun juga dia pernah memiliki saham di situ. Kurang apa integritas seorang Erick Thohir sehingga kemudian Anda dengan kepala yang sangat panas begitu, dengan emosi yang luar biasa, meminta juga Pak Erick Thohir harus menanggalkan posisinya seperti itu. Lalu saya mencoba untuk mempertanyakan di mana mereka-mereka atau orang-orang yang mendukung Erick Thohir selama ini. Mana suara kalian? Sepertinya Anda juga ikut larut di dalam kesedihan yang berlebihan sehingga suara Anda tidak terdengar untuk membela Erick Thohir, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa seorang Erick Thohir sudah meletakkan dasar sepak bola yang baik di negeri ini. Sekarang tinggal kalian catat dan buka beberapa literasi tentang bagaimana timnas Indonesia mulai dari kelompok umur hingga senior pada saat ditangani oleh Erick Thohir. Coba Anda buka. Jangan Anda hanya bisanya melontarkan sebuah pernyataan yang emosional yang tidak ada dasarnya sama sekali. Yang ada hanya kebencian dan kebencian. Seperti itu, teman-teman.
Sesungguhnya pernyataan yang saya sampaikan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat marah sebetulnya. Tapi memang setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Ada mengungkapkan kemarahannya itu dengan santai, ada juga mungkin teman-teman melihat bahwa orang-orang di media sosial ada yang meledak-ledak, bahkan hampir mungkin mau copot matanya begitu, sampai kemudian memecahkan apa yang ada di depannya. Dan nggak ada masalah, karena memang kita memiliki karakter yang berbeda. Nah, saya pun juga ini menyampaikan dengan emosi, tetapi barangkali terlihatnya biasa-biasa saja. Karena saya selalu menganggap bahwa ungkapan yang terlalu frontal, ucapan yang terlalu berlebihan itu bukannya mendapat perhatian oleh orang-orang dunia, bukannya mendapat sambutan yang baik, tapi justru akan memperlihatkan bahwa sesungguhnya orang yang berbicara itu tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki sumber daya manusia yang baik ketika Anda berbicara dengan nada yang frontal, yang berlebihan. Itu menurut saya. Tapi saya tidak tahu menurut Anda seperti apa. Boleh jadi pendapat Anda berbeda dengan pendapat saya, dan itu sah-sah saja, silakan. Yang terakhir teman-teman, saya sekali lagi, ini yang terakhir, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya hentikan perdebatan di media sosial, berikan kesempatan kepada Patrick Kluivert, jangan sampai kemudian kita ini rugi ya, PSSI rugi, karena kita tahu bahwa memecat seorang pelatih itu harus ada kompensasi puluhan miliar teman-teman ya, dan itu uang siapa? Uang kita sebagai rakyat Indonesia. Dan ingat bahwa pemerintah mengucurkan dana begitu banyak untuk sepak bola ini teman-teman. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya kita memecat Patrick Kluivert, tentu kita memberikan kompensasi. Seperti halnya ST begitu dipecat, kita membayar loh puluhan miliar. Dan kabarnya sampai sekarang masih dicicil loh oleh PSSI. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Karena ya informasi ini juga valid karena disampaikan oleh Esko PSSI gitu. Itu masih dicicil loh teman-teman, seperti itu. Jadi saya berharap Pak Erick Thohir lebih soft, lebih bisa menerima tekanan-tekanan publik, dan teruslah bekerja dengan baik tanpa harus bekerja di bawah tekanan seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu ya terkait dengan isu yang berkembang. Saya hanya mencoba untuk terus memberikan edukasi saja supaya kita semua lebih soft, semuanya lebih ikhlas. Tergantung dari teman-teman. Kalau tetap bersikukuh dengan keinginannya, ya itu semua berpulang kepada kita. Lalu saya sedikit ingin mengucapkan terima kasih ya. Katakanlah mengapresiasi kepada JICES, karena JICES tadi sudah kita bahas banyak tentang sosok ini. Jujur saja saya sangat terpukau dengan pribadi orang ini tanpa mengabaikan sosok pelatih yang lain, pemain-pemain yang lain. Kenapa? Karena dia betul-betul seorang anak muda, masih berusia 20-an begitu, tapi mereka punya kedewasaan yang luar biasa. Terbukti ketika kemarin kita semuanya pada panik begitu teman-teman, bahkan teman-teman melempar botol ke dalam lapangan begitu, JICES langsung datang. Saya sangat mengagumi karakter dan sifat orang ini. Bahkan ketika di akhir pertandingan dia mendatangi wasit, di mana wasit ini banyak sekali memberikan keputusan-keputusan yang berpihak, sepertinya tidak berpihak kepada kita. Tapi JICES terus mendatangi mereka untuk mengajak berdamai, mengajak diskusi, atau mengajak ya sudahlah gitu kan, begitu bersalaman. Tapi ditolaknya oleh wasit Cina ini. Tapi JICES terus mengejarnya, luar biasa. Kita
berbangga punya JISS ya. Luar biasa, kita mesti harus berterima kasih kepada orang ini. Jangan pernah ada membuli, jangan pernah ada mengatakan bahwa dia orang-orang pemain naturalisasi ini tidak memiliki nasionalisme. Contoh JISS, Kelvin Verdong, Tom Hai, mereka adalah sosok yang luar biasa meskipun tidak asli memiliki darah Indonesia. Mereka adalah anak muda yang berdarah campuran, tetapi nasionalismenya membela bangsa ini tidak bisa diragukan, teman-teman. Apresiasi saya katakan kepada JISS. Ada satu ucapan yang ingin saya sampaikan ya. Sesaat setelah pertandingan, ketika diwawancarai begitu, dia mengatakan bahwasanya jujur rasanya sulit untuk berkata-kata. Pertama-tama kami menyalahkan diri sendiri, begitu. Kami memiliki beberapa peluang, kami tampil cukup baik di beberapa sektor, tapi kami tidak bisa menghadiahi diri dengan gol. Dan ini sulit juga karena hari ini beberapa hal terjadi dengan tidak benar, terutama dengan keputusan wasit. Saya berusaha untuk selalu respect dengan keputusan wasit, tapi saya rasa hari ini ada beberapa keputusan yang tidak tepat. Tapi tim ini tidak hanya untuk saat ini, tim ini juga untuk masa depan. Itu yang diucapkan kata terakhir yang sangat indah, yang sangat bermakna keikhlasan dari seorang JISS. Teman-teman, maknanya apa? Saya ingin mengatakan bahwa seorang JISS yang sudah berkorban, yang sudah meninggalkan keluarganya, yang sudah banyak bersusah payah bertarung di tengah lapangan sampai mulai dari round 2, round 3 ya, sampai saat ini mereka masih bisa ikhlas loh. Sementara kalian yang hanya berbicara di depan kamera, yang hanya berbicara di depan TV begitu, tapi luar biasa cara Anda menghakimi satu persatu daripada pemain-pemain yang sudah tampil, termasuk tim kepelatihannya. Silakan kalau mau memprotes, tapi jangan berlarut-larut. Lalu kemudian teman-teman, saya juga akan mengutip satu perkataan dari seorang pelatih sebelum saat setelah pertandingan usai. Kemudian pelatih ini juga meninggalkan Indonesia, kembali ke negaranya, barangkali juga berkumpul dengan keluarganya. Seorang Patrick Kluivert mengatakan bahwasanya pertama-tama tentu saja aku sangat kecewa. Menurutku jika melihat jalannya pertandingan, kami adalah tim yang lebih baik. Kami tampil fantastis hari ini. Saya benar-benar bangga yang tampil sepenuh hati dan penuh keberanian. Maksudnya anak didiknya, teman-teman. Namun sayangnya hasilnya lagi-lagi tidak berpihak kepada kami. Meskipun tim menciptakan peluang, tapi dalam satu aksi lawan kita mencetak gol, tentu itu sangat mengecewakan. Itu kata terakhir dari Patrick Kluivert. Ini juga menggambarkan bahwa Patrick Kluivert juga sama seperti kita. Dia kecewa, dia menyesali apa yang terjadi, kita kalah, kita gagal. Patrick Kluivert sudah juga berjuang mempersiapkan tim ini dengan baik hingga sampai saat ini. Sementara kita hanya berbicara di depan kamera, hanya cuap-cuap di depan kamera, belum tentu kita juga mengerti bola. Ya, kita hanya kadang-kadang ikut-ikutan saja, begitu. Apa katanya ini, apa katanya pengamat, apa katanya orang-orang yang dia kagumi, ikut-ikutan juga berkata seperti itu. Jadi teman-teman, saya titip, kita mesti harus menjaga tim ini, kesulitan tim ini, karena kalau kita tidak menjaganya, maka tim ini tidak akan bisa jadi apa-apa. Kita masih menunggu 3 tahun yang akan datang, ada Piala Asia. Ya betul ya, ada kualifikasi Piala Asia kalau tidak salah. Oh enggak, kita sudah lolos ya, ada Piala Asia, dan mesti kita harus menunggu 3 tahun yang akan datang juga kualifikasi Piala Dunia. Dan saya pikir kita semua harus bekerja, kita semua harus mendukung federasi. Terima kasih, sudah panjang tampaknya
apa yang saya bicarakan ini, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya mendengarkannya, karena ada makna yang tersirat di dalam apa yang saya bicarakan ini begitu penting, terutama teman-teman yang menghargai perjuangan timnas Indonesia hingga sampai ke round ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.